Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka iri kepada teman saya yang masih memiliki orang tua yang lengkap. Saya iri ingin seperti mereka yang memiliki keluarga utuh dan lengkap. Tapi, apakah saya boleh meminta seperti itu kepada ayah saya dan Allah? Meminta untuk memiliki keluarga yang lengkap? Nah, ini mungkin ibunya udah nggak ada kali. Karena diminta sama ayah gitu Ya. loh. Dan kepada Allah. Mungkin anaknya. Ini namanya siapa Ustadz? Namanya Naura, jangan ini. Mintanya kepada Allah di telinga Bapak. Ya, caranya, ya Allah, gitu. Aku butuh keluarga yang utuh di telinga Bapak. Jadi gini, ketika berdoa, doalah kebaikan. Karena kita dilarang meratap sebenarnya. Takutnya doa yang kita ucapkan itu adalah bagian daripada meratap atau menolak takdir. Karena kematian itu adalah takdir. Betul. Dan ketika Allah mengambil hambanya, pasti Allah punya rencana terbaik buat kita. Dan yang kedua, tetap berlapang dada, yakinkan bahwa itu adalah ujian dari Allah untuk membesarkan hati kita, menguatkan kita. Dan orang yang diuji itu pasti pantas untuk mendapatkannya dan kuat merasakannya. Saya tahu, saya lihat anak-anak saya, ini anak-anak yang kuat. Saya beritahu anak-anak saya, kamu ini adalah anak-anak pilihan yang Allah siapkan di mana engkau adalah mampu mandiri. Saya bilang, kamu bebas minta sekolah di mana saja. Karena biasanya yang menghalangi orang sekolah jauh-jauh, mamanya. Iya, Dan kau tidak ada yang menghalangi. Iya. Kecuali saya. Ini dia ngejawab sambil curhat kayaknya. Oh gitu ya? Curhat, nggak apa-apa sih, kita kasih kesempatan lah. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas curhatannya. Jawabannya. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngaku salah. Kepergian orang tua aku disebabkan karena aku. Sampai detik ini aku belum bisa mengikhlaskan dan memaafkan diriku atas kepergian orang tua aku. Gimana caranya ya Ustadz untuk berdamai dan bisa memaafkan diriku ini? Nah ini Ustadz Hilman, ini kita nggak tahu nih kenapa orang tuanya disebabkan meninggal karena dia tuh kenapa gitu loh. Apa mungkin lahir karena pas lahirin dia atau bagaimana gitu? Iya, pertama sebagai seorang anak kita mengakui ada kesalahan kepada orang tua itu harus. Karena rasanya kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang tua, jika dikumpulkan nggak akan bisa membalas kebaikan orang tua kepada kita. Betul. Maka teruslah merasa kurang untuk memberikan kebaikan kepada orang tua. Tapi yang kedua, jangan menyumpahi diri sendiri atas kejadian yang terjadi gitu. Ingat, dosa kita banyak, iya, tapi ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Maka ikhlas itu berserah kepada Allah, mengembalikan apapun yang ada kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka belajar berdamai dengan apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Hakikatnya orang tua kita sudah kembali, kita pun juga akan kembali. Minta ampun, banyak doa, insya Allah Allah damaikan dan tenangkan hati kita. Barangkali itu jawabannya. Terima kasih banyak Ustadz Hilman atas jawabannya. Dan sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Lagu yang sering muncul di FYP sekarang. Teringat notifikasi handphone yang berbunyi, "Nak, kapan pulang? Nak, kapan libur? Nak, kapan kau tidak sibuk?" Ingin rasanya menjawab pertanyaan itu. Namun apalah daya, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Aku akan menjawab, "Ibu, aku pulang sekarang." Aku akan jawab, "Pak, aku pulang hari ini." "Ada apa, Pak? Ada apa, Bu?" Rasanya tak mungkin lagi bertanya, "Ada apa? Kenapa?" Langsung beli tiket untuk pulang. Kenapa? Karena ternyata kita tidak pernah mengetahui betapa rindunya orang tua kepada kita.
Al-Quran yang pernah mereka pakai untuk baca, tempat duduk yang pernah mereka duduki, tempat mereka untuk bersantap siang, semuanya akan terkenang, semuanya akan teringat kembali dalam ingatan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Tidak akan pernah kembali lagi, tidak akan pernah bertemu lagi di dunia, kecuali bertemunya nanti di akhirat. Penyesalan kehilangan orang tua di dunia biarlah menjadi sebuah pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Namun yang mampu untuk kita kejar, mumpung kita masih hidup di dunia, maka kejarlah untuk bisa bersama dengan orang tua di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, orang tua aku tidak terlalu soleh, apakah mereka masuk surga? Berusahalah menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga di akhirat kelak mintalah kepada Allah, ya Allah, saya ingin memberikan syafaat kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, Engkau pernah menjanjikan tiket lebih kepada aku jikalau aku menjadi anak yang soleh, anak yang dekat dengan Al-Quran, maka kejarlah itu. Agar nanti ada modal di hadapan Allah. Ya Allah, dengan tiket yang lebih ini aku ingin mengajak kedua orang tuaku ke surgamu, ya Allah. Jangan sampai justru di akhirat kelak malah kita menjadi bertengkar, malah jadi berperkara. Kenapa? Karena saling menuduh, saling tidak mau bertanggung jawab atas amalan yang kita kerjakan di dunia. Andaikan kau datang kembali, apa yang akan kita sampaikan kepada kedua orang tua kita kalau ternyata sepeninggal mereka kita tetap saja menjadi anak yang tidak soleh? Menjadilah anak soleh untuk membahagiakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin, ya Allah. Allahumma ghfir lana dhunubana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, wa dhunuba walidina, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Dosa ayah kami, dosa ibu kami, warhamhum kama rabbawna shighara. Amin, ya Allah. Sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di Amin, waktu ya Allah. kecil kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Rabbana